Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa sallallahu alaihi wasallam syuhada sallallahu ketemu rabbin husan ila ma'rifatil kitab. Saya Nawawi Adimaski sallallahu husan abana wa ummatina jatina summa syuhada syehina husan ila mahadina asqiya malang talamiti wa asatihi wa alim. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hurmati taklimi abdin. Yang dalam haramnya oleh mengucapkan seseorang al-insana ing manusa au ahwahu bima kelan barang yakunu kang ana apa ma iku sababan bisa menjadi sebab fi ifsadihi ing dalam rusak insan alaihi ngatasé bab ini kita diharamkan untuk mengatakan sesuatu yang kata-kata kita itu bisa menjadi sebab orang lain menjadi rusak. Ini kayaknya lebih harus kita hati-hati. Sehingga kalau kita update status dalam bahasa sekarang, maka update status kita harus benar-benar dipikirkan kira-kira update status kita itu akan memberikan manfaat atau tidak. Bab ini mengatakan update status, ucapan, atau apapun yang kemudian membuat orang lain menjadi rusak, menjadi maksiat, maka hukumnya haram. Kayaknya kita harus benar-benar berpikir ulang untuk gaya update status. Masih ingat ada hadis Nabi, man sanna sunatan sayyatan. Siapa yang melakukan, memulai perbuatan buruk, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang lain yang melakukan keburukan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya follower 1000, kemudian Anda update status sesuatu yang sifatnya provokatif. Kemudian yang membaca dari 1000 itu ada 500 orang. Dari 500 orang yang kemudian terprovokasi melakukan sesuatu yang enggak baik 100 orang. Maka kan berarti kita telah memulai 100 keburukan. Haram hukumnya kita mengucapkan atau melakukan atau memprovokasi sesuatu yang kemudian menyebabkan orang lain itu melakukan sesuatu yang enggak baik. Yahrumu haram. Alal mukallafi ngatasi orang mukallaf apa ayu hadisah. Ayanto berbicara abdal insani ing hambane seseorang au zaujatahu atau ing istrinya au ibnahu atau anaknya au hulamahu atau budaknya wa nahwahum lan yang lain bima kelabarang yufsiduhum kang bisa merusakkan hum ing mereka bisebab hadas tadi ale ngatasé ma idalam yakun nalikane orana apa ma barang yuhadisuhum yang membicarai sapa mukallaf hum ing insan bi kelan ma amron ing perkara bi ma'rufin kelawan sesuatu yang baik au nahyan utawa ngelarang aneng mungkarin dari sesuatu yang mungkar. Ini seperti yang Ustaz sampaikan tadi, haram bagi kita kalau Anda jadi ibu nanti setelah menikah atau sekarang Anda jadi kakak, kita jadi ibu, kita jadi orang tua, maka haram hukumnya kita ngomong sesuatu kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada anggota keluarga kita, ngomong tentang sesuatu yang kemudian membuat mereka justru makin melakukan sesuatu yang tidak baik.
dalam bahasa kita memprovokasi atau melakukan kata-kata apa yang kemudian justru mereka menjadi nggak baik. Nah, kenapa? Karena berarti kita ketika ngomong sesuatu yang nggak baik tadi, kita telah mendorong dia untuk berbuat yang tidak baik. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, wa ta'awanu lan saling menolonglah sapa sira alal birri ing atase kebaikan wa taqwa lan takwa. Wala ta'awanu lan jangan saling menolong alal ismi ing atase dosa wal udwan lan saling permusuhan. Tolong menolong itu bisa fisik, bisa ucapan. Sama dengan kemarin masih ingat ghibah dan namimah. Ghibah itu bisa ucapan secara verbal, bisa perilaku, bisa isyarat, bisa simbol, bisa apa lagi? Kemarin kayaknya ada 5 toh. Jadi ngerasani itu tidak hanya ucapan. Isyarat juga bisa dengan ngangguk, ya Mbak. Kita isyarat atau bisa juga dengan simbol apa? Emoji macam-macam diomongi, nggak jawab apa-apa, cuma nggak nanggapi dengan emoji nangis, atau tulisan, atau apapun yang bisa dipahami sebagai ghibah, maka termasuk ghibah. Sama dengan ini, kita diajarkan jangan sampai kita membantu menyebabkan sesuatu orang lain melakukan sesuatu yang nggak baik. Membantu itu bisa fisik, bisa ucapan, atau bisa apapun yang kemudian bisa mendorong orang lain menjadi tidak benar. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, mayal fidu, tidak ada sesuatu yang terucap min kaulin, yang terlafatkan min kaulin dari ucapan, ilaladaihi, kecuali di sampingnya rokibun atidun, ada malaikat rokib atid. Kata Allah, apapun yang kita ucapkan itu tercatat. Apapun jadi yang tercatat itu bukan hanya kita lakukan loh ya. Yang kita ucapkan pun tercatat. Dulu kita masih ingat, Ustadz masih di SMA di Jombang, kelas kita itu ketika itu kelas jurusan A1 fisika. Kemudian yang fisika itu orangnya nggak banyak, tapi bandel-bandel. Walaupun secara akademik prestasi ini paling bagus, tapi bandel-bandel. Kemudian kita nggawe coretan di kelas itu mubeng, dicoreti macam-macam, yang isinya protes. Delalah yai masuk. Akhirnya kita dipanggili satu-satu, diomongi, tapi ada kata-kata yang sampai hari ini kita masih berkesan, yaitu ngendikan begini, jangan pernah berpikir apapun yang kamu tulis itu hilang. Enggak. Apa yang kamu tulis di tembok, apapun yang kamu tulis di papan, ini akan terekam dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini Allah Ta'ala mengatakan mayal fidu min kaulin. Bukan hanya yang kita tulis, yang kita ucapkan pun itu tidak akan hilang. Kalau Anda belajar fisika, ucapan kita ini kan gelombang. Setiap orang itu mempunyai gelombang yang berbeda, kayak radio. Gitu kan? Radio itu radio sana itu kan gelombangnya beda. Kita itu suara kita juga gelombang. Kalau suara kita itu apapun yang kita ucapkan itu akan ada di udara dan tak akan hilang. Itu akan terus ada di situ. Sehingga dulu isunya kan pernah ada sebuah teknologi yang kemudian dia bisa men-channel dengan gelombang tertentu dari suara seseorang. Sehingga ada seseorang masa lalu yang kemudian terdeteksi di situ dan kemudian bisa terdengar. Karena suara kita nggak akan pernah hilang, perilaku kita juga tidak akan hilang. Karena itulah maka kemudian menjadi sangat mudah bagi Tuhan untuk merekod kembali perilaku kita, ucapan kita, dan apapun yang kita lakukan.
Nah, kalau Al-Qur'annya mayal fidu min kaulin. Apapun yang kita ucapkan itu akan terekod oleh Raqib dan Atid. Jangankan Raqib Atid, kita aja sekarang lebih mudah toh goleki. 10 tahun yang lalu update status kita dimunculkan oleh Facebook. Kami mengenangkan, menghormati Anda, mengenangkan 10 tahun yang lalu. Muncul coba. Dulu nggak kebayang loh, zaman Kanjeng Nabi. Iso, kalau kita nyari ngaji kita ngaji 2 puasa yang dulu. Di mana? Aula. Coba sekarang kan tinggal searching aja toh. Ternyata kita tahu apa yang kita kaji. Itu setahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu masih kita bisa searching. Artinya itu tidak akan hilang. Nah, karena itulah ketika kita update status, marilah kita pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan sampai kemudian update status kita itu menyebabkan orang lain berbuat yang tidak benar. Rawaina fi kitabi Abi Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong khabbaba yang menipu sapa man zaujata imra'atin imri'in ing istrinya. Siapa seorang suami yang menipu istrinya, tapi katanya istri itu senang ditipu. Bener? Bener ama? Enggak bener kata istri. Nah, siapa yang menipu istrinya, au mamluka tahu atau menipu budaknya, padahal ada psikologinya laki-laki. Ada seorang laki-laki yang pengen cari istri itu tamatan pendidikannya tidak tinggi. Padahal dia pendidikannya tinggi. Ketika ditanya, "Lapa kok gak golek istri yang pendidikan tinggi?" Yo biar gampang diomongi dan gampang ada loh. Anda juga harus paham loh. Yang di sini yang perempuan. Ada laki-laki yang gitu, yang nggak ingin istrinya jangankan lebih pinter, deket-deket dengan pinternya dia aja loh nggak mau. Karena dia khawatir tersaingi. Ego laki-laki. Kayaknya Anda yang perempuan kan harus paham. Ada ego laki-laki yang gitu. Anda yang di rumah, yang laki-laki, Anda juga harus paham ada ego perempuan. Tapi yang pasti Nabi mengatakan man habbaba zaujatamri'in, siapa yang menipu istrinya, au mamlukahu atau menipu budaknya. Kalau sekarang mungkin menipu pembantu itu apa namanya? Asisten rumah tangga, menipu pembantunya, menipu ART-nya, falaisa minna. Maka Nabi mengatakan dia tidak termasuk golonganku. Karena itulah Anda yang di rumah yang sudah menikah, jangan pernah ada dusta di antara kita. Gitu kan, suami istri jangan pernah berdusta, jangan pernah ada sesuatu yang disembunyikan. Mestinya antara istri dan suami itu saling terbuka, karena istri kita adalah kepercayaan kita. Suami kita adalah kepercayaan kita. Kita mau menikah dengan dia karena kita percaya dia. Kalau Anda tidak percaya pada suami Anda, ngapain Anda nikah dengan dia? Kan begitu. Karena dialah orang kepercayaan kita, maka tidak ada yang perlu kita tutupi di antara kita. Cobalah Anda lihat kalau ayat Al-Quran. Itu wa min ayatihi. Tuhan mengatakan salah satu dari kebesaran Tuhan itu adalah membuat istri kita, suami kita, pasangan kita dari orang lain. Anda bisa bayangkan, di dalam keluarga sebelum kita menikah, itu orang yang paling dekat, itu adalah orang tua kita dan saudara kandung kita. Itu kan, bahkan sampai dekatnya, itu dia menjadi mahram untuk kita. Wudhu kita nggak batal, saking dekatnya. Tapi begitu kita menikah, siapa yang kita nikahi? Adalah orang lain. Orang yang sebelumnya nggak pernah kita kenal. Tapi begitu kita menikah dengan dia, maka keberadaan suami atau istri kita itu menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Yang bahkan kemudian menggeser posisi saudara dan orang tua menjadi jauh. Coba,
Itu kan luar biasa toh. Sehingga Allah mengatakan wa min ayatihi. Itu sesuatu yang luar biasa. Coba Anda bayangkan kalau Anda sudah menikah, saudara kandung yang awalnya begitu rukunnya, itu bisa menjadi kalah dekat dengan istri atau suami kita. Orang tua bahkan juga sama, walaupun silaturahmi tetap jalan, tapi kan beda. Padahal istri kita itu orang lain loh, yang sebelumnya nggak kita kenal. Suami kita orang lain, tapi karena ikatan pernikahan itu menjadi luar biasa dekat dan menggeser sesuatu yang awalnya sangat dekat. Itulah salah satu kebesaran Tuhan. Karena itulah, itu adalah kepercayaan. Karena kepercayaan maka Nabi mengatakan, siapa yang menipu istrinya, siapa yang menipu suaminya, falaisa minna, maka dia bukan golonganku. Ini hadisnya luar biasa. Hati-hati yang di rumah, yang biasa, oh enggak ada di rumah. Biasanya cuma, oh ini uang istri, ini uang jantan, uang betina, kan istri, uang tapi intinya adalah suami istri tidak boleh saling mengkhianati. Kultu khobbaba. Khobbaba itu bikhoil mujamatin summa ba'in muwahadatin wa na'u afsadahu, yaitu merusak wa khoda'ahu lan menipu. Siapa yang menipu, siapa yang merusak, seorang suami merusak istrinya, seorang istri merusak suaminya, atau bahkan mamlukahu menipu pembantunya, falaisa minna. Faslun fima ing dalam barang yang bagi kang sepatutnya ayu kala yang tadi diucapakan fil mali ing dalam harta al mukhraji. Ada nama mukhraji yang dikeluarkan, yang mukhraji min fi taatillah yang dalam ketaatan pada Allah. Ini etika ketika kita mengeluarkan uang. Apa yang harus kita ucapkan? Kalau Anda, misalnya Anda yang di rumah sudah nikah, kemudian ada tamu. Ketika ada tamu, kemudian mungkin Anda belanja untuk ngasih minuman, makanan, atau apa. Maka ketika kita sedekah, apa yang harus kita ucapkan? Yang bagi sepatutnya ayukola yang telah diucapkan fil mali in dalam harta al mukhraji yang dikeluarkan fi taatillah in dalam ketaatan pada Allah. Kalau kita itu bersedekah, kita jamu tamu, kita ngasih oleh-oleh, misalnya Anda pulang kemudian biasalah kalau Anda pulang jangan nggak bawa apa-apa. Kalau Anda punya adik kecil di rumah, bawalah sesuatu walaupun mungkin permen. Tanpa kemudian kakak datang, apa kak oleh-oleh? Enggak ada. Capek tidur? Enggak, itu tidak etis. Kita masih ingat toh etika apa kemarin? Ada nikah. Kalau pulang punya anak kecil, bawalah sesuatu. Enggak, bawa itu kan enggak perlu mahal toh. Tapi ada sesuatu yang kemudian diberikan pada adik kita yang kecil, ponaan kita, yang Anda biasanya punya ponaan. Jangan lupa itu. Itu etika kita. Apalagi kalau Anda nanti setelah nikah, sowan orang tua, sowan sesepuh, paman, Pak D, jangan kemudian apa bahasa kita, metu wong tok, datang tanpa apapun, itu enggak etis. Bawalah sesuatu walaupun tidak mahal. Ada sesuatu kalau misalnya kalau Pak D kita punya anak kecil, bawalah sesuatu untuk putranya. Itu etikanya dan itu diajarkan dalam agama kita. Nah, kalau kemudian kita punya tamu dan kemudian kita ngasih suguhan, maka kita disarankan untuk mengucapkan anfaqtu, saya nafkahkan, saya sedekahkan. Kata-kata ini penting. Ketika kita bilang aku sedekahkan ini untuk tamu yang datang, insya Allah Allah akan ngasih ganti karena niatnya sedekah. Tapi lah waduh tamu akes ngentek-ngentek iki. Ya kan ganti. Kan ada toh gitu. Iki ya Allah. Pas tanggal tua
gak ono duit iki nggawa sak anake nginep di sini. Kalau perasaannya itu, maka yakinlah kita tidak akan dapat ganti. Apa yang kita keluarkan itu akan menjadi kerugian. Sehingga di sini dikatakan, apapun harta yang kita keluarkan untuk sesuatu yang baik, niatkanlah dengan anfaktu, aku nafkahkan, aku sedekahkan. Atau apapun kalimat yang intinya baik. Fayuqalu, mongko kemudian contohnya anfaktu, aku nakahkan fi hajati ing dalam kebutuhanku atau hajiku alfan. Niat ingsun umroh dengan biaya segini, semoga Allah masih ganti. Gitu. Wa anfaktu, lan aku nafkahkan fi ghuswati ing dalam perangku alfaini 2000. Kalau Anda yang di rumah jadi orang tua ngirim apa biasanya SPP putrane, ngirim putrane ning pondok, ngirim bulanan, maka niatkanlah aku sedekahkan, aku nafkahkan untuk anak-anak. Jangan wah wayahe bayaran nih, wayahe bayar SPP. Kalau itu kesannya, maka nggak akan ada gantinya. Jadi ketika ini benar, ini untuk anak kita ning pondok, wayahe bayar sahriyah, waktunya ngirim anak-anak kita, uang saku macam-macam, maka kita niatkan itu sedekah. Anfaktu fi ghuswati alfa ini. Atau wakadha anfaktu, aku nafkahkan fi diafati divani yang dalam menyuguhi tamuku. Yang tadi Ustaz Sam menyinggung tadi. Kalau ada tamu kemudian kita sedekah, maka niatkan aku nafkahkan, aku sedekahkan ini untuk tamuku. Kalau Anda pulang, punya ponaan, tuku permen, aku sedekahkan ini untuk ponaanku. Jadi niatnya itu sedekah, menginfakkan. Semoga dengan begitu, kemudian Allah ngasih ganti. Bahkan kemudian kalau kita punya anak laki-laki di khitan, di sini dikatakan, wa fi khitani auladi, aku sedekahkan untuk pesta khitan anakku. Kalau Anda nikah, biasanya nikah kan punya kegiatan toh. Nikah itu enek selain ijab qabul yang penting dan dan ijab qabul, mahar, biasanya ada pesta, makan-makan, istilahnya, walimah. Nah, ketika walimah kita ngundang tetangga, teman-teman dekat untuk makan-makan. Maka ketika itu juga niatnya gak bisnis loh. Wah, ini harus gede non. Nanti semua diundang, kalau masing-masing NTS sekian juta, kalau masing-masing nanti biasanya berapa kita buat? 20.000 kali 500 tamu. Enggak gitu hitungannya. Kalau di sini bahkan dikatakan wa fi nikahi, aku sedekahkan untuk nikahku. Jadi ketika nikah itu niatnya, kalau kita membuat walimah, niatnya adalah sedekah. Karena niatnya sedekah, maka Allah yang balas. Bukan kemudian berharap tamu ngasih amplopan. Enggak, tamunya keliru. Amplop yang dimasukkan sing kosong. Wis kadung dikasih nama ancene kan. Nah, karena itu hitungannya jangan bisnis. Tapi sedekah. Karena sedekah kita berharap Allah yang balas, bukan dia. Begitu juga Anda, kalau kita ada teman kita, teman pondok yang nikah, ketika Anda datang ke pesta nikah, itu kan niatnya sedekah, bukan ngutangi. Sehingga ketika Anda masukkan, bantu dia, masukkan kotak walimah ning kono ning tamu, maka ya sudah kita kasihkan, ya kasihkan. Nanti ketika kita nikah, Allah Ta'ala yang balas. Sehingga mungkin dia tidak akan balas, karena dia nikah duluan dan tidak tahu ikut suaminya kemana. Ketika kita nikah, dia tidak datang. Ya nggak apa-apa, nggak usah mikir, lah ya mbak iku dulu kita pas nikah loh, saya datang. Pas aku nikah kok dia tidak datang. Enggak, kita nggak mikir itu. Kita datang ya karena menghormati dia. Kita nyumbang ya karena kita punya rezeki dan itu lillahi ta'ala. Dia datang, mau datang pas kita nikah, dia mau datang juga, ya alhamdulillah. Enggak ya, kan ada orang lain yang kita enggak datang ke nikahan dia, tapi dia datang untuk kita toh.
itu Allah yang ngatur. Nah, karena itulah kita niati sedekah, niati infak. Wasibuhu lan yang sama wala yuqalu, itu yang dianjurkan di sini. Wala yuqalu dan tidak diucapkan apa ma barang yakuluhu yang ngucap hu ing mas apa kasiruna sebagian besar minal awami saking orang awam gharimtu mengutangi sapa ingsun fidyafati ing dalem tamuku. Mbak, sampean wingi pas ning omahku tak traktir bakso lho. Aku mben ke rumahmu ya. Golekne enggak. Jadi lah enek tamu datang, kita tuh kan enggak menghutangi dia. Yang kemudian kita menuntut apa namanya? Bayaran balasan pas kita ganti bertamu. Sebagian orang Arab itu kalau ada tamu niate gharim tu fidya, aku hutangi. Jangan-jangan penduduk kita ya. Pas kita anak koncone nikah. Mbak, awas lo ya. Tak kadu kunci lo ya. Kunci tok. Misalnya. Nanti ini, kan ada toh yang kemudian di tradisi tertentu kalau nikah kemudian dibacakan tante nyumbang sekian juta. Karena ada tuh tradisi begitu yang dibacakan yang nanti kemudian kalau genti dia berpesta kita juga harus membalas. Apa bedanya? Ini zaman Mbah Nawawi loh sudah ngajarkan gitu, sudah menyebutkan. Ada tradisi orang Arab itu kalau pesta kemudian niate gharim tu menghutangkan sob. Padahal mestinya enggak. Kalau itu yang terjadi maka enggak akan ada balasan. Wa khasirtu apalagi wa khasirtu lan merasa rugi sapa ingsun fi hajati ing dalam hajiku. Aku haji kok gak balik ya kadung haji sekian puluh juta. Bahkan ada toh yang haji itu kapok. Pernah Ustaz itu diajak ibu Mbah Bu dulu ziarah haji ke temennya. Pak cerita itu biasanya haji itu ceritanya kan ya Allah pengen balik enggak. Ya Allah yu aus kapok rasanya yu panas ning kono yu ceritane gak enak kabeh. Ada yang begitu. Tuh, ada dulu gitu. Sehingga hanya haji itu merasa rugi. Ngapain? Coba ternyata ada. Atau ada lagi wadoyaktu lan merasa tersia-siakan sapa ingsun fi safarin dalam perjalananku. Enak yang kita silaturahmi misalnya merasa ini mau jadi tak gawe nggarap skripsi sudah daripada saya kemana. Merasa silaturahmi kita itu nyesel. Ada loh. Merasa silaturahmi ketemu siapa itu menyesal. Saya tak gawe ini sudah untuk kerjaan untuk berapa. Kalau itu yang terjadi maka berarti nggak akan ada imbalan. Hati-hatilah kita ketika kita melakukan sesuatu, melakukan amal, melakukan sedekah, melakukan apapun. Karena niat kita, ucapan kita itu akan berdampak pada punya konsekuensi nantinya. Sehingga di sini dikatakan jangan ngomong begitu, jangan ngomong menghutangi, jangan merasa tersia-siakan dan yang lain. Wahasilu utai hasilnya, utai kesimpulannya iku anna anfaqtu saat temene lafat anfaqtu dengan niat mensedekahkan tadi wasibuhu lan niat yang serupa anfaqtu sodakotu aku sedekahkan aku nafkahkan iku yakunu ana apa niat tadi iku fitoati. Kalau itu yang kita lakukan maka kemudian itu akan menjadi taat, menjadi ibadah. Kalau ibadah maka akan dapat balasan. Tetapi sebaliknya lafaz wa hasirtu wa gharimtu menghutangi wa doyatu merasa tersia-siakan wa nahwiha iku takunu fil ma'asi. Maka itu adalah niat perilaku yang bisa jatuh pada maksiat wal makruhat dan sesuatu yang tidak baik. Wala tustakmalu sehingga kemudian tidak dilakukan fitoati. Kalau niate, Mbak, sama sekarang tak kado ini loh ya, besok pas aku nikah harus balik loh ya. Kalau itu yang kita lakukan dengan cara begitu, maka
itu tidak akan jadi ibadah. Maka kemudian balasan di sisi Tuhan itu tidak ada. Maka marilah kita belajar noto niat, noto ucapan, berhati-hatilah ketika kita, mungkin awalnya guyonan, tapi guyonan itu kan sebetulnya mencerminkan hati toh. Awalnya kan, Mbak, awas lo ya, aku teko loh saiki, sama nanti setelah ini kamu sama datang loh ke nikahku. Mungkin guyonan. Tapi kan sebetulnya itu kan pancaran perasaan kita. Cobalah kita belajar untuk menata perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga benar-benar kita tuh niatnya ibadah, Allah Ta'ala yang balas. Oke. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.